Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam yang kelima bisa masuk menuju dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih bersama-sama nantinya, alhamdulillah kalau berkenan hadir adalah kita yaitu Bapak Ustaz Sri Widya Sanjika SK MHUM. Alhamdulillah ketika datang kita bersama beliau akan menyampaikan tausiahnya kurang lebih 15 menit ke depan. Mari sama-sama kita dengar dan juga kita resapi apa-apa nanti yang beliau akan sampaikan pada kita bersama. Mudah-mudahan nantinya apa-apa yang akan beliau sampaikan dapatlah kiranya menjadi motivasi dan juga penguat kami kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ustaz Ibu Dia Sanjika SMSS Master Hukum, waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa warzuqna fahma wa ja'alna minal shalihin. Ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, beri kami kemudahan mencari ilmu, beri kami kemudahan menuntut ilmu, beri kami kemudahan ya Allah mengamalkan ilmu kami. Ya Allah, ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai tausiah ini membacakan ilmu kitab. Ada pahala yang kita hadiahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kemudian kepada tabi'in, khususnya untuk wakil penjahit, untuk guru-guru kita, untuk guru orang tua kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihal maqsudi wa ibrahim. Ya Allah, kau yang kami tuju, kita mulai kami cari. Bapak, Ibu, jemaah sholat Isya serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Biasa kalau saya ngisi tausiah itu saya berikan seperti ini ya, materi supaya apa? Supaya tidak lupa nantinya. Dan saya harapkan bisa diamalkan nanti. Jadi tidak hanya sekedar disimpan, tapi diamalkan. Ya Bu ya. Saya senang alhamdulillah dan terima kasih sama pengurus BKM, terutama sama Pak Yunus ya, yang telah mengundang saya untuk mengisi pada hari ini. Semoga Allah memberkahi dan membalas kebaikan pengurus BKM dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin.
Majelis Taklim Manajemen Hati. Jadi saya ada buka pengajian di rumah, namanya Majelis Taklim Manajemen Hati. Jadi kalau bapak ibu ada luangan waktu bisa datang dia ke rumah saya. Jadi nama saya Ustadz Tri Widya Sandika SSM dosen tetap UIN, kemudian dosen terbaik 2009, santri Pondok Pesantren Al Amin Madura, Jawa Timur, mengajar Al-Quran dan juga ruqyah. Jadi setiap bulan di rumah saya ada ruqyah gratis, silakan datang. Alhamdulillah segala macam penyakit maupun jasmani maupun rohani itu sembuh atas izin Allah. Nah, itu nanti bulan depan tanggal 9 Mei jam 8 Ahad hari Minggu. Datang ya Bu ya? Datang ya Bu ya? Insya Allah. Alamatnya Jalan Gatot Subroto kilometer 6,2 di samping Tapian Jaya PRSU. Nah, ya, itu nanti masuk aja Jalan Aluminium Komplek BI pas samping Tapian Jaya. Jadi telepon aja. Ini ada nomor saya, ini kan nomor WhatsApp. Dan saya juga punya grup manajemen hati, nanti bisa gabung. Nah, dan saya juga ada ngisi tausiah di grup saya manajemen hati, dan juga saya tidak punya YouTube. Kemudian ngajar Al-Quran, ruqyah, tasawuf kita ahlikan karena Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Itu setiap hari Ahad dan Maghrib. Silakan datang ya Pak ya Bu ya. Nah, saya kewajiban saya mengajak, jangan mengejek ya. Kemudian saya juga dosen bahasa Inggris. Saya dosen tetap dan juga dosen bahasa Inggris. Dan juga saya punya FB, Facebook, Instagram. Nah, nama YouTube saya YouTube Tri Widya Sandika, Ustadz Tri Widya Sandika Official. Silakan like, share, dan subscribe. Gratis. Jadi saya tidak hanya berdakwah di dunia nyata seperti ini, dan juga saya berdakwah di dunia online ya. Seperti Ustadz Abdul Somad. Ya, silakan subscribe. Nomor telepon saya dan juga WhatsApp saya. Baik, tips sukses ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi Bu, kita tidak hanya sekedar ibadah puasa. Kita tidak hanya jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi harus punya goal. Apa goal, tujuan? Setelah Ramadan ini kita mau jadi apa? Ya, apa yang mesti kita dapat? Apa yang harus kita dapat setelah Ramadan ini? Kalau hanya berlalu saja, rugi kita. Betul Bu? Nah, jadi agar Ramadan ini diterima oleh Allah, agar membuahkan hasil, maka kita harus tahu tipsnya, tahu cara-caranya agar kita sukses dalam Ramadan ini, dalam puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita nggak tahu tipsnya, nggak tahu cara-caranya, kita nggak akan sukses. Hanya berlalu begitu saja, tidak membentuk watak karakter kita. Nah, seperti manajemen hati itu kan, manajemen hati itu membentuk watak karakter. Nah, silakan datang Bapak Ibu belajar manajemen hati. Jagalah hati. Ibu tahu ini dia. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur dan tidak berlebihan. Nah, mengakhirkan makan sahur. Ya. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka apabila datang waktu maghrib. Jangan lama-lama. Nah, ketika beduk langsung berbuka. Ya. Kemudian sunnah dengan makanan yang manis. Biasanya Rasulullah berbuka dengan 3 buah kurma. Jadi minum air putih, kemudian buka dengan 3 buah kurma. Itu sunnah Nabi. Nah, usahakan kita jalankan. Ketika minum air putih, makan 3 buah kurma,
Itu niatkan mengikuti sunnah Nabi, kita mendapat pahala. Ya Bu ya. Nah, lalu sholat maghrib, lalu dilanjutkan makan dengan tidak berlebihan. Jangan kenyang kali. Ya. Kasih lambung untuk bernapas, perut untuk bernapas. Kalau kita kenyang kali, susah beramal ibadah. Kenyang kali, hati nggak hidup. Nah, jadi karakteristik hati itu, apabila badan terlalu banyak makanan, hati akan kotor, bahkan akan mati. Bagaimana cara menghidupkan hati? Caranya dengan banyak berpuasa. Maka hati akan bersih, hati akan bening, hati akan peka. Jadi kata Nabi itu kan di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Apakah itu perlu di hati? Hati nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, hanya bisa dirasa. Letaknya di dada bagian kiri. Di hati mempunyai mata, namanya mata hati, mata batin. Nah, itu nanti ibu bapak belajar tasawuf sama saya. Kitab Halikat karang Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Itu tentang hati. Jadi keselamatan orang itu bergantung kepada hatinya. Kalau hatinya baik, selamat dia dunia akhirat. Kalau hatinya nggak baik, demi Allah nggak akan selamat dia dunia akhirat. Ya Bu ya? Ya, punya penyakit hati sombong, iri, dengki, tamak, rakus, merasa mulia, merasa hebat, sholat nggak khusyuk, itu penyakit hati. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, tetangga beli kulkas dia kedinginan, ya Bu. Nah, kayak jemaah saya, ya suaminya lincah lagi, istrinya uring-uringan, opname, ya kan? Karena hati istrinya itu terlalu cinta kepada suami. Stres dia, Ustaz, tolong Ustaz, suamiku Ustaz, dia menikah lagi, stres dia. Karena hatinya itu didominasi dengan cinta kepada makhluk, kepada suaminya. Itu akibat. Dia nggak mampu menata hatinya. Nah, padahal keselamatan seorang sekali lagi bergantung seberapa jauh dia mampu menata hatinya. Semakin baik, semakin bagus dia menata hatinya, semakin bisa dia selamat dari penyakit-penyakit hati, dari cinta kepada dunia. Cinta kepada Allah full, cinta kepada dunia suka isinya, jangan full, jangan penuh. Ya Bu ya? Apanya ya Bu? Jangan ngantuk Bu. Enggak, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, ini saya kaitkan dengan manajemen hati, ya, karena saya ngajar manajemen hati, ngajar tasawuf tentang hati. Nah, jadi setiap saya selama di mana-mana, selama di kampus, ya di masjid, ibu perwilitan, saya mengajar Al-Quran, Iqra, saya susupkan juga manajemen hati. Saya meruqyah. Nah, ada yang tadinya nggak bisa bengkok kakinya, nggak bisa lurus, jadi lurus. Ada yang didukuni orang, diguna-gunain, ya, masukkan jin, setan, banyak penyakit. Jadi diruqyah, alhamdulillah. Kita bacakan Yasin, ayat kursi, alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Nah, Ibu mungkin ada yang keluarganya atau saudaranya yang masukkan jin, nah, datang, ya, gratis. Mau kan Bu? Mau kan Bu? Insya Allah. Sampaikan, ya, sampaikan. Kemudian berikutnya, nomor berapa sekarang Bu? Nomor? Nah, Ibu nggak perhatikan ini. Jangan ngobrol di belakang. Ya, nomor berapa? Nomor berapa Bu? Nomor 3. Melakukan qiyam Ramadan atau tarawih. Nah ini, ya. Jadi amalan sunnah itu dibalas seperti amalan wajib. Makanya rugi dalam bulan Ramadan dia tidak
dia tidak menjalankan amalan-amalan sunnah seperti taraweh, ya, baca Quran, sedekah, berbuat baik, ya, tadarus, ya. Jadi banyak berbuat kebaikan karena Allah mengobrol pahala di bulan Ramadan. Kan nggak ada di bulan lain kan, Bu? Betul kan? Selain bulan Ramadan, makanya manfaatkan. Dan gak ada jaminan kita bakal hidup setelah Ramadan. Betul? Misalkan setelah Ramadan, habis sholat tarawih ini aja, ada yang bisa jamin Bapak Ibu bakalan hidup? Ada yang bisa jamin? Untuk itu perbanyak amal ibadah. Jadi manajemen hatinya, katakan dalam hati, hariku adalah hari ini. Nah, begitu, Bu. Apa, Bu? Nggak kuat, nggak semangat, tapi udah makan tadi. Coba lagi apa, Bu? Hariku adalah hari ini. Pinter, alhamdulillah. Belum berukiah, ada bagus pinter kan? Gak origin setannya, Masya Allah, Allah. Senang kali saya lihatnya ya. Iya. Jadi ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu ada 25. Sebenarnya banyak ciri-cirinya. Di antaranya susah untuk taat untuk ibadah, untuk sholat. Ustaz, anak saya Ustaz, malas sekali sholat. Nah, itu butuh diruqyah. Itu ada jinnya itu, diganggu jin. Ustaz, suami saya Ustaz suka marah-marah, Ustaz suka nampak Ustaz. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Nah, itu diruqyah Bu suami Ibu. Alhamdulillah. Coba lihat YouTube saya itu. Ustaz juga saya itu official. Ada banyak di YouTube itu. Jadi setiap orang yang ruqyah saya masukkan ke YouTube. Saya dakwah di situ. Tadinya anak itu nggak tahan, nggak mau sholat, setelah diruqyah sholat. Yang tadinya suaminya dibuat orang, diduburi orang, setelah diruqyah keluar jin setannya. Ada yang muntah darah, ada yang menggelepar ketika dibacakan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal gitu. Jangan ketawa, Bu, nanti masuk setan di sini. Enggak bercanda. Jadi diruqyah segala macam penyakit. Cuma saya bapaknya operasi di Malaysia. Kepalanya ada kanker, dioperasi. Ustaz, tolong Ustaz, ruqyah dari jarak jauh. Ya, saya juga suka ruqyah dari jarak jauh. Saya bacakan Yasin, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sama An-Nas. Sebutkan namanya, pakai din. Alhamdulillah. Selesai operasi, sehat dia balik ke Medan. Ruqyah dari jarak jauh. Atas izin Allah, bukan saya yang sembuhkan. Ya, saya hanya sebagai lantaran. Kemudian berikutnya, yang keempat, tidak melakukan dosa kecil maupun besar. Ya, dosa kecil maupun besar. Ya, harus mati-matian Bu sekuat tenaga. Karena goal kita nanti selesai Ramadan, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Hati kita mesti bersih. Kita mesti dekat kepada Allah. Yang tadinya jarang sholat, kita mesti sholat. Yang tadinya jarang kembali, kita mesti lagi ke masjid. Yang tadinya jarang baca Quran, kita mesti baca Quran semalam Ramadan nanti. Nah, itu goalnya, itu tujuannya. Jadi Ramadan ini mendidik, ini madrasah kita. Cuma setahun sekali aja, jadi manfaatkan. Jangan sama aja, sebelum Ramadan sama, setelah Ramadan juga sama, rugi. Ya Bu ya? Ya Bu? Alhamdulillah. Tabarakallah. Kemudian berikutnya 5, memperbanyak tadarus Al-Quran. Nah, tiap malam itu, ya, itikaf dan zikir, perbanyak zikir. Kalau nggak penting nggak usah ngomong, diam. Jadi kalau pasien yang saya ruqyah itu saya suruh zikir, tarik nafas, Allah, tarik nafas, hembuskan melalui hidung Allah, terus begitu. Nah, itu begitu juga di rumah, di kantor, di kerjaan Bapak, ya. Kalau nggak penting lagi nggak usah ngomong, ya. Karena banyak ngomong nggak berguna, akan mengeraskan hati. Nah, itu watak karakter hati. Semakin banyak ngomong yang tidak berguna, itu akan membuat
hati kotor, bahkan keras, bahkan mati. Jadi kita harus kuat tenaga untuk menjaga hati kita jangan sampai kotor. Hati itu kotor yang masuk ke dalamnya, bukan yang keluar. Ketika mulut banyak cakap, hati kotor. Ketika matanya mereka tidak baik, hati kotor. Ketika telinga mereka tidak baik, hati kotor. Maka jaga hati sekuat-kuatnya. Kemudian yang keenam, perbanyak sedekah, lebih-lebih memberikan makanan untuk berbuka puasa. Memberi makanan kepada seorang untuk berbuka puasa mendapat pahala puasa 1 hari. Coba bayangkan kesempatan, ya, di masjid bawa, ya, makanan untuk berbuka puasa. Itu pahalanya besar. Kemudian yang ketujuh, upayakan kita memperoleh keutamaan Lailatul Qadar, yaitu beribadah pada 1 malam di bulan Ramadan yang persisnya dirahasiakan. Dalam berbagai hadis dijelaskan kemungkinan datangnya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam akhir Ramadan, terutama malam ke-27. Nah, tapi dengan di akhir Ramadan, mulai malam pertama sampai malam 27, ya, itu sangat dianjurkan oleh ulama. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya di akhir Ramadan aja taat, di malam pertama juga harus taat sampai akhir selesai Ramadan. Perbanyak amal ibadah, ya. Jangan kasih kesempatan hati ini lalai dan ingat kepada Allah. Ini karakter hati, ya. Setiap hati tidak ingat kepada Allah, jin dari bangsa Qorin. Makanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap manusia itu lahir sudah diiringi diikuti oleh Qorin. Qorin dari bangsa jin dan Qorin dari bangsa malaikat. Kalau kita mati, dia akan mati Qorin ini. Jadi Qorin dari bangsa jin itu yang membisikkan keburukan. Kalau kita taat, maka jin yang ada dalam tubuh kita itu menjadi jin yang muslim. Dia akan membisikkan, mengarahkan kebaikan. Nah, kalau kita nggak sholat bolong-bolong, masuk juga setan dari luar ke dalam tubuh kita. Makanya jangan nggak sholat. Kalau nggak sholat jangan bolong-bolong, ya, ya Bu ya. Nah, kemudian berikutnya yang ke-8, perbanyak amal soleh, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sama manusia. Ada yang bisa kita bantu, tetangga kita butuh bantuan, kita bantu. Ya, perbanyak. Jadi intinya jangan lewatkan kesempatan berbuat baik dalam Ramadan ini. Tapi ingat Bu, Pak, jangan hanya di Ramadan, usahakan terbawa-bawa di luar Ramadan. Itu dia tujuannya. Yang tadinya di luar Ramadan jarang baca Quran, masuk Ramadan baca Quran, nanti di luar Ramadan juga dia terus baca Quran, istiqomah. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang terakhir, bayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui jawabannya. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tausiah singkat padat yang disampaikan oleh Ustaz kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz di media kita